321700068. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Provinsi Sulawesi Barat dengan ibu kota Mamuju menurut 10 konsep geografi. Sebelumnya, udah pada tahu belum apa aja yang terdapat dalam 10 konsep geografi ini? Nah, terdapat 10 konsep geografi, yaitu yang pertama konsep lokasi, konsep jarak, konsep keterjangkauan, konsep pola, konsep morfologi, konsep aglomerasi, konsep interaksi dan interdependensi, konsep nilai kegunaan, konsep diferensiasi area, dan konsep keterkaitan keruangan. Nah, setelah kalian mengetahui 10 konsep geografi ini, di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai Provinsi Sulawesi Barat dengan ibu kota Mamuju menurut 10 konsep geografi. Yang pertama, konsep lokasi. Konsep lokasi ini menjelaskan letak atau posisi spasial suatu objek di permukaan bumi. Nah, Sulawesi Barat ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Sulawesi. Secara astronomis, wilayah ini berada antara 0 derajat 45 menit 59 detik sampai 3 derajat 34 menit 00 detik lintang selatan dan 118 derajat 48 menit 59 detik sampai 119 derajat 55 menit 06 detik bujur timur. Nah, provinsi ini berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah di sebelah utara, Sulawesi Selatan di bagian timur dan selatan, serta Selat Makassar di sebelah barat. Nah, lokasi geografis ini memberikan Sulawesi Barat akses langsung ke jalur pelayaran internasional Selat Makassar yang merupakan salah satu jalur utama perdagangan dunia. Lokasi yang strategis ini mendukung potensi Sulawesi Barat sebagai wilayah yang kaya akan hasil laut dan memiliki peluang yang besar di dalam ekspor komoditas melalui pelabuhan-pelabuhan lokal. Namun, posisi geografis yang didominasi oleh pegunungan di bagian tengah hingga di bagian timur juga menciptakan tantangan dalam pembangunan infrastruktur transportasi darat. Kedua, konsep jarak. Konsep jarak merupakan ruang yang menghubungkan dua lokasi atau objek yang dibagi menjadi jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah pengukuran jarak fisik sebenarnya antara dua tempat menggunakan satuan tetap seperti kilometer atau meter. Jarak ini tidak terpengaruh oleh kondisi lingkungan atau moda transportasi. Contoh di Sulawesi Barat, Mamuju sebagai ibu kota di Sulawesi Barat ke Polewali Mandar memiliki jarak mutlak sekitar 200 km. Jarak dari Mamuju ke Mamasa yang berada di daratan tinggi adalah sekitar 180 km. Dan jarak antara Mamuju ke Majene adalah sekitar 140 km. Nah, manfaat dari jarak mutlak ini dapat digunakan dalam perencanaan tata ruang wilayah dan pembangunan infrastruktur seperti panjang jalan Trans Sulawesi yang melintasi Sulawesi Barat dan menentukan rute transportasi utama untuk perdagangan hasil bumi seperti kakao dan kelapa sawit yang menjadi komoditas unggul di provinsi ini. Jarak relatif adalah pengukuran jarak berdasarkan waktu, biaya, atau usaha yang diperlukan untuk mencapai suatu tempat. Jarak ini dipengaruhi oleh kondisi jalan, moda transportasi, dan infrastruktur. Contoh jarak relatif yang ada di Sulawesi Barat. Misalnya, kita dari Mamuju ke Kabupaten Polewali Mandar dengan kendaraan pribadi, waktu tempuh sekitar 4-5 jam. Tergantung pada kondisi jalan dan cuaca. Dan kondisi jalan Trans Sulawesi yang berkelok-kelok di beberapa titik mempengaruhi waktu perjalanan, seperti jarak mutlaknya yang tidak terlalu jauh. Nah, manfaat jarak relatif ini dapat digunakan untuk menganalisis aksesibilitas dan efisiensi transportasi antar wilayah dan membantu dalam menentukan kebutuhan peningkatan infrastruktur seperti perbaikan jalan di daerah pegunungan atau pembangunan jalur alternatif. Yang ketiga, konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan merupakan kemudahan untuk mencapai suatu objek
yang dipengaruhi oleh kondisi geografis di wilayah tersebut. Keterjangkauan di Sulawesi Barat menjadi salah satu tantangan utama. Infrastruktur jalan di wilayah ini masih dalam proses pembangunan. Nah, Jalan Trans Sulawesi yang menjadi jalur utama penghubung antara provinsi seringkali mengalami kerusakan, terutama pada musim hujan. Daerah pegunungan seperti Mamasa memiliki akses yang sulit sehingga banyak desa yang hanya bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 atau dengan berjalan kaki. Namun, keberadaan Bandara Tampa Padang di Mamuju meningkatkan keterjangkauan dari luar provinsi. Bandara ini melayani rute ke beberapa kota besar di Indonesia, termasuk Makassar dan Jakarta. Nah, di wilayah pesisir, pelabuhan-pelabuhan kecil juga menjadi penghubung penting dalam distribusi barang. Yang keempat, terdapat konsep pola. Konsep pola merupakan penyebaran fenomena di muka bumi baik alami maupun sosial. Pola permukiman di Sulawesi Barat sangat dipengaruhi oleh kondisi geografisnya. Nah, di daerah pesisir, pemukiman cenderung memusat dengan pola linear yang mengikuti garis pantai. Contohnya, kota-kota seperti Majene dan Mamuju berkembang sepanjang jalan utama yang berada di dekat pantai. Nah, pola ini didukung oleh ketersediaan akses ke laut dan transportasi darat. Sedangkan di daerah pedalaman, pola permukiman lebih tersebar dan mengikuti alur sungai ataupun lembah. Wilayah pegunungan ini memiliki permukiman yang kecil yang terpisah-pisah dengan aktivitas ekonomi utama berupa pertanian tradisional. Pola ini menunjukkan keterkaitan erat antara kondisi lingkungan dan aktivitas manusia. Yang kelima, konsep morfologi. Konsep morfologi merupakan wujud daratan muka bumi yang merupakan hasil proses dari geologi. Morfologi yang terdapat di Sulawesi Barat sangat beragam dengan landscape yang mencakup pegunungan, perbukitan, lembah, dan dataran rendah pesisir. Di bagian timur terdapat pegunungan Quarles yang merupakan bagian dari rangkaian pegunungan di Sulawesi. Kawasan ini memiliki elevasi tinggi yang menjadi sumber utama mata air dan potensi kehutanan. Sedangkan wilayah pesisir di bagian barat, terutama di sepanjang Selat Makassar, didominasi oleh dataran rendah yang menjadi pusat aktivitas ekonomi seperti perdagangan, perikanan, dan pariwisata. Contohnya, Mamuju yang terletak di dataran rendah memiliki akses langsung ke pelabuhan sehingga berkembang sebagai pusat administrasi dan ekonomi. Topografi yang beragam ini juga sangat berpengaruh terhadap distribusi permukiman, aktivitas ekonomi, dan pola penggunaan lahan. Yang keenam, konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang mengelompokkan di suatu wilayah yang relatif sempit. Konsentrasi penduduk di wilayah Sulawesi Barat terjadi terutama di wilayah pesisir seperti Mamuju, Polewali, Mandar, dan Majene. Wilayah-wilayah ini berkembang sebagai pusat aglomerasi karena akses yang lebih mudah ke jalur perdagangan laut, fasilitas infrastruktur yang relatif lebih baik, dan ketersediaan peluang ekonomi yang lebih besar. Sebaliknya, di daerah pedalaman seperti Mamasa memiliki populasi yang lebih jarang karena medan yang sulit dan keterbatasan aksesibilitas. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah pesisir dan wilayah pedalaman. Pusat-pusat aglomerasi juga berfungsi sebagai penghubung antara wilayah pedalaman dan wilayah di luar Sulawesi Barat, terutama untuk distribusi hasil bumi seperti kakao, kelapa sawit, dan kopi. Yang ketujuh, terdapat konsep interaksi dan interdependensi. Konsep interaksi dan interdependensi merupakan hubungan timbal balik antar wilayah. Sulawesi Barat memiliki hubungan interdependensi yang kuat dengan provinsi-provinsi yang berada di sekitarnya. Misalnya, hasil bumi seperti kakao, kopi, dan kelapa sawit dari Sulawesi Barat seringkali dikirim ke Sulawesi Selatan untuk diproses atau diekspor melalui pelabuhan di Makassar. Sebaliknya, barang-barang kebutuhan pokok, alat-alat elektronik,
dan bahan bangunan diimpor dari Sulawesi Selatan. Interaksi ini juga terjadi antar wilayah pesisir dan pedalaman di dalam provinsi ini. Hasil pertanian dari pedalaman seperti kopi dari Mamasa dikirim ke wilayah pesisir untuk diperdagangkan. Nah, sebaliknya, barang-barang industri dan kebutuhan sehari-hari dari pesisir didistribusikan ke wilayah pedalaman. Yang kedelapan, konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan merupakan keunggulan yang dimiliki suatu wilayah tertentu. Sulawesi Barat memiliki nilai kegunaan yang tinggi dalam berbagai ekspor, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Komoditas unggulan seperti kakao, kelapa sawit, dan hasil laut memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Polewali Mandar misalnya, dikenal sebagai salah satu penghasil kakao terbesar di Indonesia dengan kualitas yang diakui di pasar internasional. Dan sumber daya laut di Selat Makassar, termasuk ikan dan udang, memberikan nilai ekonomi yang besar bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir. Selain itu, potensi wisata alam seperti Pantai Dato di Majene dan wisata budaya di Mamasa menambah nilai kegunaan di provinsi ini sebagai salah satu tujuan objek wisata. Yang kesembilan, konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area ini merupakan setiap wilayah memiliki perbedaan dengan wilayah lainnya. Setiap wilayah di Sulawesi Barat memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan potensi dan kondisi geografisnya. Wilayah pesisir seperti Polewali Mandar dan Mamuju memiliki fokus ekonomi pada perikanan, perdagangan, serta pariwisata. Sementara itu, di daerah pegunungan seperti Mamasa lebih dikenal dengan pertanian lahan kering, terutama kopi dan tanaman hortikultura. Diferensiasi budaya juga terlihat jelas, di mana wilayah Mandar memiliki budaya maritim yang sangat kuat dengan tradisi seperti sandek, yaitu kapal layar tradisional. Nah, di sisi lain juga Mamasa memiliki tradisi budaya yang mirip dengan Toraja, seperti rumah adat tongkonan dan ritual kematian yang sangat khas di wilayah tersebut. 10. Konsep keterkaitan keruangan. Konsep keterkaitan keruangan ini merupakan tingkat hubungan antar wilayah. Keterkaitan ruang di Sulawesi Barat mencerminkan hubungan yang saling melengkapi antara wilayah yang berbeda. Misalnya, wilayah pesisir bergantung pada hasil pertanian dari pedalaman, sementara wilayah pedalaman sangat membutuhkan akses ke pelabuhan dan pasar yang ada di wilayah pesisir. Pelabuhan di Mamuju menjadi pintu masuk utama untuk barang-barang dari luar provinsi yang kemudian didistribusikan ke wilayah lain. Keterkaitan ruang ini juga terlihat di dalam pola migrasi, di mana penduduk dari daerah pegunungan sering bermigrasi ke daerah pesisir untuk mencari peluang kerja. Nah, itulah penjelasan mengenai Provinsi Sulawesi Barat dengan ibu kota Mamuju menurut 10 konsep geografi. Semoga video ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan untuk penonton. Saya pamit undur diri, bye-bye.